Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang merawat perkutut agar jinak dan gacor. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya video di bawah ini, like, komen, semoga saja bermanfaat tentang manfaat perkutut agar jinak dan gacor. Merawat perkutut bagi pemula maupun yang sudah mahir terbilang mudah, karena pada dasarnya burung perkutut adalah burung yang mudah untuk dirawat, sama halnya dengan burung-burung lain. Burung perkutut merupakan salah satu burung pemakan biji-bijian yang masuk dalam kategori sejenis merpati dan lain-lain. Burung perkutut lebih sering dikatakan burung asli Indonesia karena burung ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia, terlebih di beberapa kota, di beberapa desa di Pulau Jawa. Akan tetapi penyebarannya burung ini terdapat di beberapa wilayah negara tetangga seperti negara Filipina, Semenanjung Malaysia, Thailand, dan beberapa negara terdekat lainnya. Sampai saat ini jumlah burung perkutut semakin bertambah seiring dengan peminat yang harus penghobi maupun kolektor maupun peternak. Akan tetapi peminat dari burung ini biasanya memiliki perkutut di sekitar Pulau Jawa memang senang memelihara burung perkutut karena bunyinya yang khas. Dalam memelihara atau cara merawat perkutut haruslah mengetahui beberapa aspek yang harus dilakukan rutin. Cara merawat mungkin ada beberapa cara. Berikut adalah beberapa cara merawat burung perkutut yang bisa dipraktekkan di rumah untuk menjinakkan dan menggacorkan burung kesayangan kita. 1. Pemilihan jenis kelamin yang tepat. Untuk kalian yang menginginkan burung perkutut yang gacor, sudah dipastikan kalian harus memilih jenis kelamin yang jantan. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kalian hanya ingin merawat burung saja, jenis kelamin dari burung janganlah jadi acuhan. Tapi kalau untuk beternak, jantan betina nggak masalah, maksudnya begitu. Yang kedua, mandikan burung. Hal nomor 2 yaitu memandikan burung dengan teratur. Memang poin ini adalah poin wajib bagi kalian yang memang ingin memelihara burung jenis apapun, karena dengan cara memandikan teratur membuat si burung selalu fresh dan terlihat lebih menarik dan menjadikan burung lebih jinak. Apabila memandikan burung perkutut, alangkah baiknya disemprot menggunakan sprayer yang halus ataupun dipegang lalu dimandikan atau diusap. Selain itu juga ada ramuan khusus untuk memandikan burung perkutut ini, yaitu menggunakan air beras dicampur dengan daun sirih sebanyak 7 lembar untuk menghilangkan kutu maupun bau apeknya. Ketiga, menjemur burung. Setelah memandikan burung, hal yang harus dilakukan adalah dengan menjemur burung itu sendiri. Jemurlah burung di panas pada pagi hari mulai pukul 7 pagi sampai 9 pagi agar panas matahari tidak terlalu menyengat dan banyak kandungan vitamin D-nya. Fungsi dari penjemuran burung adalah agar menjaga suhu tubuh burung dan membuat burung menjadi lebih sehat. Yang keempat, pemberian makanan pokok. Cara merawat perkutut nomor 4 adalah pemberian makanan pokok yang tepat bagi burung perkutut kita, agar burung perkutut kita sehat dan bugar. Jenis pakan utama perkutut ini seperti biji-bijian, seperti dedaunan dan rumput-rumputan atau padi-padian semacam beras merah, beras hitam, ketan hitam, dan lain-lain. Selain pakan itu, ada beberapa pakan yang sering diberikan oleh para pecinta burung perkutut, seperti otek, millet, beras merah, butiran jagung, campur makanan pabrik dengan kandungan protein yang tinggi. Yang kelima, suasana yang baik. Selain 4 faktor di atas yang telah disebutkan, faktor suasana yang baik untuk burung perkutut perlu kita perhatikan. Carilah suasana yang nyaman. Biasanya apabila suasana yang kurang baik atau kurang nyaman, burung bisa menjadikan stres maupun jarang atau malas berbunyi. Yang keenam, pemberian minuman. Selain pakan atau minuman, minuman pun selalu sangat
berarti atau diberikan yang terbaik bagi si burung. Berikanlah minuman di tempatnya yang ditaruh di dalam sangkar agar ketika haus burung bisa minum, karena burung perkutut biasanya burung yang cukup butuh air. Berikanlah air yang masak, jangan air yang mentah. Yang ketujuh, pemberian minyak ikan. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan minyak ikan untuk daya tahan tubuh si burung. Burung pun butuh vitamin E untuk membantu perkembangan atau fungsi perkembangan bulu maupun perkembangan bodi mereka. Dalam cara memberikan cukup dengan cara diloloh ke mulut. Dalam loloh hindari jangan sampai burung tersedak. Berikan air atau basahi paruh burung agar burung tidak tersedak. Pemberian minyak ikan ini sebaiknya diberikan 1 butir per 3 hari agar burung tetap sehat. Pemberian kencur, yang ke-8 pemberian kencur. Selain minyak ikan, pemberian kencur pun bisa membantu si burung untuk tetap sehat dan akan menjadi burung yang unggul. Selain itu ada beberapa manfaat kencur, yaitu menyehatkan perkutut dari dalam, menghilangkan lendir atau dahak pada perkutut agar perkutut memiliki suara yang bagus, mencegah dan mengobati radang tenggorokan pada perkutut, itulah kencur, membantu melonggarkan rongga nafas dan menguatkan nafas pada perkutut, membantu dan menguatkan pita suara pada perkutut. Itulah manfaat kencur yang saya sebutkan di atas. Dengan beberapa manfaat di atas, dalam memberikan kencur pada perkutut ada 2 cara, yaitu dengan cara kencur diparut kemudian dicampur air dan diperas sehingga mengeluarkan air kencur. Airnya lalu diberikan kepada perkutut, atau dengan cara lain yaitu diloloskan langsung ke mulut dengan potongan-potongan kecil sekacang hijau atau sepentol korek. Cara meloloskannya yaitu kencur dikupas lalu diambil bagian dalamnya kencur dan dipotong sebesar biji kacang hijau atau kedelai dan kemudian diberikan kepada perkutut. Rentang waktu memberikan kencur adalah minimal 3-4 hari setelah pemberian minyak ikan. Yang ke-9 pemberian kacang hijau. Untuk selanjutnya kita bisa memberikan kacang hijau sebagai asupan nutrisi baik untuk burung perkutut. Cara pemberiannya yaitu dengan cara merebus 5-8 butir kacang hijau agar si kacang hijau lebih lunak, dan kemudian berikanlah dengan cara diloloskan langsung ke dalam mulutnya. Berikan kacang hijau dalam durasi 1 minggu sekali agar nutrisi yang terdapat pada kacang hijau dapat dicerna sempurna oleh burung perkutut. Yang ke-10 jaga kebersihan kandang. Tidak hanya manusia yang akan senang apabila rumahnya bersih, burung pun apabila rumahnya atau sangkarnya bersih akan membuat burung nyaman tinggal di dalam sangkar. Selain itu juga menjaga kebersihan sangkar burung akan menjaga burung kita terbebas dari beberapa penyakit yang akan membahayakan si burung dan juga pemilik burung. Cara pembersihannya hampir sama dengan membersihkan kebanyakan sangkar burung atau sangkar kicau mania lainnya. Kita bersihkan setiap hari dari kotoran burung dan juga membersihkan tempat pakan dan tempat minumnya. Jika memang memungkinkan bisa diberikan insektisida untuk menjauhkan kandang dari virus dan juga bau yang menyengat. Yang ke-11 pemberian vitamin. Selain makanan pokok dan makanan pendamping yang sudah dikatakan di atas, pemberian vitamin pun perlu diberikan sebagai pelengkap nutrisi dan kebutuhan burung. Kebanyakan pemilik burung memberikan ebot fit atau BNR fit ataupun vitamin-vitamin yang terjual di pasaran khusus untuk perkutut. Agar perkutut kita tetap sehat, berikanlah vitamin tersebut. Ke-12 pemberian multivitamin. Setelah pemberian vitamin yang terjual di pasar-pasar atau di toko-toko burung yang guna membantu menjaga dan memelihara kesehatan si burung, pemberian multivitamin dianjurkan bagi burung perkutut yang akan didaftarkan dalam beberapa jenis perlombaan maupun kontes. Yang ke-13 pemberian extra fooding. Hampir sama dengan multivitamin ataupun pakan lainnya. Pemberian extra fooding seperti serangga-seranggaan seperti ulat hongkong dan juga kroto bisa diberikan kepada burung perkutut agar burung tidak terlalu bosan dengan makanan pokoknya, atau berikanlah undur-undur. Selain itu juga pemberian extra fooding merupakan salah satu penyuplai protein hewani yang bisa diberikan seminggu sekali kepada burung perkutut kita. Ke-14 pemberian jamu. Untuk cara yang satu ini bisa dilakukan para
perkutut mania atau kong mania. Perkutut untuk jenis perkutut bakalan jamu yang diberikan bisa berupa campuran beberapa rempah-rempah. Pilihlah yang sering diracik khusus untuk burung perkutut. Dalam memberikan jamu bisa seminggu sekali agar terbiasa manggung. Biasanya dalam rentan 2 hari setelah pemberian jamu, pasti perkutut akan jadi lebih sering berbunyi. Jenis jamu bisa jamu racikan ataupun jamu kemasan, dijual di toko-toko. Ke-15, melakukan mastering. Hampir sama dengan beberapa jenis burung lain. Dalam tahapan melakukan mastering di sini adalah memancing burung perkutut kita agar mau bunyi atau menghasilkan suara lainnya. Caranya cukup putar MP3 suara burung perkutut atau burung lainnya agar memancing burung perkutut mau merespon atau berbunyi. Biasanya cara ini efektif untuk membantu burung yang sulit bunyi menjadi respon bunyi. Ke-16, memberikan pasangan. Untuk faktor ini yaitu dengan memberikan pasangan terhadap si burung. Biasanya burung yang memang dalam masa birahi dia akan selalu berbunyi setiap saat. Caranya yaitu dekatkan burung jantan dengan betina atau bisa juga dimasukkan dalam satu sangkar. Biarkan mereka dalam suatu sangkar beberapa saat. Setelah itu baru pisahkan kembali burung bila sudah jodoh. Biasanya burung yang dipisahkan akan terus berbunyi untuk memanggil pasangannya. Ke-17, berikan obat yang tepat ketika sakit. Cara yang terakhir adalah cara yang ampuh, dimana apabila si perkutut terkena beberapa gejala penyakit ataupun penyakit yang memang tidak terlihat secara kasat mata. Cara mengetahui biasanya bisa dilihat dari warna kotoran dan wujud kotoran. Dari burung perkutut yang mengeluarkan mencret atau berair biasanya mengisyaratkan burung kurang sehat atau mungkin bisa cacingan. Selain faktor cacingan, ketika burung mencret ada juga ditemukan burung perkutut yang sangat doyan minum sehingga kotorannya berair seperti mencret. Selanjutnya apabila menemukan kotoran yang berwarna hijau bisa juga mengisyaratkan bahwa burung perkutut kita sedang kurang sehat. Di samping beberapa informasi di atas, berikut ini saya lampirkan tentang manfaat penjinakan dan menggacorkan burung tersebut. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen video di bawah ini. Salam rahayu, salam kong mania. Ambil sisi baiknya, buang sisi jeleknya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah. Tip dari saya ini maupun ulasan dari saya ini, semoga saja bermanfaat. Salam rahayu, salam jabat erat, salam silaturahmi, salam persaudaraan, salam paseduluran dari Sabang sampai Merauke. Salam sukses selalu untuk Anda semua, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.